string name. Nah, gini. Table nih. Table. Terus di user udah kita bikin, nah ini artisan make migration create role user table minus minus create sama dengan role user. Panjang banget ya. Kita bikin migration satu lagi, tapi artisan make migration apa tadi, create role user table, create role user table, baru minus minus create role sama dengan user, minus minus create user, ya, ya. Create role user udah. Role user, nah jadi gini dia, tapi artisan make migration create role user table terus create role user, ntar nah, dia bakal langsung dibikin. Nah, di dalam migration role user ini itu ada ini foreign ID untuk user ID dan role ID. Apa namanya? Table foreign ID, role ID constraint guys, sama apa bro, constraint delete cascade. Jadi kita ini copy aja ya, kita ganti jadi user. Nah, ada oke ya, user ID, role ID. Oke, udah oke. Tabel penghubung. Nah, ini kita, oh iya, jangan lupa di ininya, di modelnya kita tambahin di user ini, jangan lupa mass assignment-nya. Begini bawah ini aja. Public function roles. Return this belongs to many role class. Ini nama modelnya ya. Jangan lupa ini langsung, nggak perlu. Nah, terus di model role kita bikin juga, jangan lupa protected dollar label name aja ya, name terus untuk relasinya public function users return dollar this belongs to many, belongs to many ini kan dari kelas user. Nah, gini. Nah, jadi ini dia kode di dalam model role. Yang mau nyalin boleh dilihat dulu nih, aku lamain dikit.
lupa kalau bikin project database-nya. API. Terus nah, kita ngujinya, kita uji kemarin itu make ini ya, make Tinker. Karena make Tinker itu lumayan ribet dan juga nggak bakal sering dipakai. Jadi kita bakal langsung ke routingnya, pakai URL, dan kita bakal nyoba testing API-nya nanti di Postman. Jadi sebelum kita tes ininya, si relasinya, kita masuk dulu ke routing, ke route, CRUD, create, read and delete, update and delete. Proses mendefinisikan bagaimana aplikasi merespon permintaan dari URL tertentu. Di Laravel menyediakan routing yang fleksibel dan mudah dipahami untuk membuat endpoint API atau halaman website. Nah, file routing di Laravel itu ada di web, namanya web.php ini. Untuk mendefinisikan route-nya, filenya ada di routes web untuk role berbasis website. Nah, ini kalau kita mau bikin view-nya sekalian kita pakai yang web. Cuman kalau karena kita mau bikin API, kita pakai yang API titik PHP. Nah, gitu. Contoh sederhananya kayak gini. Nah, ini root sederhana ya, root titik dua, terus nama nama metodenya ada yang ini metodenya get, post, push, delete, terus URL-nya mau apa terserah ya. Nah, terus function, bikin function, nah terus di return response, karena kita API jadi kita bakal balikinnya response terus JSON, dalam bentuk JSON dia. Terus kan message hello API gitu. Nah, jenis rute di Laravel itu ada 4 ya. Get, post, push, fetch, atau update ya gunaannya, dan delete. Nah, ini udah sering dibahas lah ya kalau untuk metode ini rute. Nah, kita langsung nyoba ya ini example-nya. Kita coba di nah si file API.php itu ada di routes ya, routes, terus API. Ini ada web juga untuk website. Nah, terus ini juga ada contohnya ya. Kalau pada bingung, tinggal tiru aja ini. Route titik dua, metodenya get, terus URL-nya mau apa, users, so contoh lah. Contoh, terus function, eh, terus return response, eh, JSON. Wah, lagi nih dia kehapus. Respon JSON. Nah, JSON ini ini ya, JavaScript object notation. Jadi bikin JSON itu kita udah kemarin tuh udah pernah ya bikin message hello, hello untuk rute, jangan lupa titik koma. Ini salah ya, message, oh iya ininya lupa, eh, kurung siku. Nice, itu dia. Terus kalau mau ngetes, mau ngetes si route-nya ini, teman-teman langsung saja jalanin eh,
servernya. WP Artisan Serve. Nah, langsung kunjungi si servernya. Nah, awalnya kayak gini ya. Nah, terus kalau kita mau masukin si root yang udah kita bikin tadi, nah kita lihat aja namanya. Ini contoh ya. Contoh. Nah, kita slash aja di sini langsung. Slash contoh. Oh iya, karena dia di API ya. API jadi kita tambahin juga di awalnya API baru slash contoh API. Nah, gini apa API contoh. Nah, gini. Nah, dia bakal ada ya. Nah, contoh rute yang kita bikin tadi ini JSON-nya. Dia bakal kembalikan. Ini kecil ya tulisannya. Nah, ini. Nah, jadi itu dia rute sederhana. Nah, sebelum lanjut, eh ada yang ini nggak ada yang mau bertanya nggak? Ada pertanyaan Bentar dari Bang, mau lihat teman-teman? codingan ini dulu Bang. Oke, sip. Ini rute yang ini untuk di awal tadi ya, yang pas awal kita buka. Bukan, ini get user ternyata. Kalau yang awal dibuka tadi itu dia yang ada di web PHP. Ya, yang lain ada nggak yang tadi yang di model atau yang di mana? Nah, ini dia ya. Yang di model ada yang ketinggalan nggak? Ya, nggak ada pertanyaan ya. Sip. Ehm, oke, kita lanjut karena nggak ada yang bertanya. Kita lanjut. Nah, implementasi API untuk relasi many to many. Kita gunain tabel-tabel yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ini ada studi kasusnya. Kita buat API yang dia tuh bisa buat API yang bisa menambahkan peran tertentu, menampilkan semua peran yang dimiliki oleh pengguna tertentu, menghapus. Ada satu lagi mengupdate nanti ya biar dia pas CRUD buat ditambahin. Nah, menambahkan peran ke pengguna. Nah, kita pakai metode attach ya di sini langsung di file API-nya, API titik PHP. Nah, jadi ini routes-nya nanti yang bakal kita bikin. Sebenarnya ini bukan best practice ya nantinya di pertemuan selanjutnya kita bakal pakai controller biar ininya nggak ini terlalu rame ya jadi nggak efektif ya karena kita belum masuk ke controller jadi kita pakai yang seperti ini dulu. Oke, kita langsung
Ini ya langsung praktek. Oke, buka lagi si API titik PHP ya. Kita bikin route karena dia untuk menambahkan kita pakai metode post ya untuk menambahkan kita pakai post. Nah, terus kita bikin URL-nya. URL-nya terserah ya. Misalkan user samain nama yang tadi ID. Nah, terus roles. Nah, misalkan kayak gini, terus function. Kita bikin dulu ya, baru ntar kita jelasin. Baru aku jelasin lagi. Nah, mungkin ini dulu, ini dulu. Nah, ini untuk membuat route itu diawali dengan route dulu ya, route. Terus titik dua metodenya mau get, post, put, atau delete. Nah, terus diikuti dengan si URL-nya nanti. Nah, ini teman-teman lihat ada ini nih. Ada ID. Nah, itu dia memerlukan kayak si apa kemarin si function ID kan dia memerlukan parameter. Jadinya parameternya ini bakal digunain di sini. ID ini nanti kita gunain di dalam route-nya. Ini kurang ya, karena kita bakal menggunakan request, nama request. Nah ini, Biasalah. nah ini. Nah terus yang pertama itu kita eh ya apa-apa ya. Ya, langsung aja deh. Ya, misalkan kita bikin variabel user misalkan. Nah, di dalam variabel user ini kita bakal nyari nyari si user yang ID-nya yang nantinya bakal kita panggil di parameternya ini di sini. Nah, jadi kita ada metode di Laravel itu kita nggak perlu lagi bikin metodenya sendiri karena di Laravel juga udah ada namanya find or fail. Nah, kayak gini terus parameternya ID. Nah, ini sama dengan ini ya. Ini dia di awalnya ini dulu ya user modelnya model terus titik dua baru metodenya. Ini dia merah-merah ya. Eh, jangan lupa juga ininya ditambahin modelnya. Kalau teman-teman udah ini import ini apa ya namanya extensionnya biar lebih memudahkan itu apa namanya kelas apa ya Laravel eh uh, nggak tahu lagi lupa pula. Mungkin kayaknya ini deh Laravel snippets atau extra intelligence pokoknya antara dua nggak tahu juga sih lupa juga yang mana itunya extensionnya. Jadi teman-teman coba searching aja biar dapat extension agar bisa otomatis mengimport kelas kok kelas sih directory apa namanya namespace oh ya namespace. Nah, nih kalau udah nginstal itu nginstal extension yang tadi itu tinggal klik kanan terus import. Nah dia bakal muncul kita pakai model ya jadi kita pilih model user. Nah dia bakal otomatis diimport di atasnya. Kalau nggak bikin manual aja bisa. Ini ya use app models user. Nah, kayak gini juga bisa. Tidak tidak ada beda ya. Kalau mau yang ini mau yang manual. Nah, terus nah si ini tadi variabel ini
dia kan manggil model user dan dia bakal nyari nih, manggil metode find or fail. Dia bakal nyari ID dari nah yang nantinya ID-nya bakal kita masukin. ID dari user yang mana nih dia yang dicari gitu, yang mau di select, yang mau diganti, yang mau ditambahin roles-nya. Karena ini kita buat nambahin role user ya. Nah, terus em, bentar dong. Mungkin oh ya kita lanjut dulu deh. Terus kita cari si role ID, role ID. Nah, nah, role ID-nya ini kita dapat nantinya dari request, 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 terus lama, request input. Nah, terus nama inputannya. Nah, kalau biasanya kan kita harus bikin inputannya pakai HTML ya, atau pakai PHP juga bisa sih. Cuman inputinnya di terminal. Nah, ini nantinya bakal jadi inputan ya. Kalau kita pakai Postman itu udah disediain. Nanti kita panggil aja nama si inputannya. Kita bikin namanya roles aja ya. Ini bukan kita panggil nanti ya. Nah, terus kalau kita pakai itu tadi ya, method attach. Nah, ini dia. Nah, jadi ini tadi roles ID. Nah, terus kita panggil si ID-nya tadi, si usernya tadi. Nah, ini user. Ini. Nah, itu user ya. Si variabel usernya tadi udah menampung si ID dari user. Nah, terus kita panggil roles. Ini udah karena kita udah apa tadi udah menghubungkan dengan relasi, jadinya dia bisa dipanggil. User dan role itu dia udah terhubung. Nah, jadi bisa dipanggil di sini modelnya. Nah, terus kita panggil method attach untuk menambahkan datanya. Data mana yang kita tambahin? Nah, yang data yang dimasukin di inputannya nanti, yang ini. Nah, itu yang bakal ditambahin ke tabelnya si role user. Nah, terus karena API kita returnnya respon JSON. Nah, ini terserah message misalkan atau status 200 yang kita pelajari kemarin tuh status ada yang 200, 400, 500. Nah, jadi gitu. Kita bikin tadi adalah user, kita panggil variable user, terus roles. Nah, terus kita pakai attach tadi ya. Attach, attach. Ini enggak tulisannya. Gitu ya. Add, attach ya, bener ya. Terus si ID, oh ID kayak gini. Nah, terus kita return response JSON. Misalkan message role berhasil ditambahkan. Nah, ini jangan lupa titik koma. Nah, jadi gini ya. Ini, nah yang mau menyalin, lah ini tungguin. Ini agak panjang ya. Bisa temen lihat ini panjang banget rutenya, harusnya nggak kayak gini. Nantinya kalau kita ada pakai controller bakal lebih pendek itunya, sebaris si rutenya. Responsnya ini bisa banyak ya.
teman-teman bisa nambahin juga. Misalkan ini kasih koma aja di bawahnya. Misalkan status, itu data, data user. Boleh data dari si usernya. Terus status 200 misalkan. Nah, 200 itu sukses ya. Ini rute untuk menambahkan role user. Nah, sebelum kita ngetes di di Postman, nah ini penambahan role ya. Kita harus siapin dulu nih role yang mau dipilih itu ada apa aja. Nah, jadi kita harus di dalam tabel tabel roles, roles itu bersih roles apa aja. Kita harus tambahin dulu data-datanya. Nah, boleh tambahin manual. Cuman karena kita udah mempelajari kemarin seeders ya, jadi boleh kita implementasiin aja langsung seedersnya. Nah ini, nah, karena untuk apa si user udah ada, kita aktifin aja. Nah, kita bakal buat yang untuk em, ini nggak salah factory deh. Factory, kita bikin yang kayak di bawah ini ya, kita yang masukin sendiri. Em, eh Lanjut aja dulu create. Nah kayak gini, ini dia bakal merah lagi ya. Bisa kayak gini bikin app model slash, atau kita import aja kelasnya biar dia nggak terlalu panjang. Kita import kelasnya. Nah, di sini kita import si usernya juga bisa kalau mau. Kita import aja di atas use app models user. Nah, ya, dia nggak perlu panjang lagi di sini. Apa yang mau dibikin nih di ininya? Yang isi datanya cuma name-nya aja ya. Kalau di tabel si role tadi, kita bikin admin misalkan. Terus, oh iya ini satu doang ya biasanya ya. Admin. Nah, gini. Misalkan role-nya admin doang. Cuma admin. Kalau kita bikin dua admin, enggak sih? Nah, kayak gini aja dulu. Juga data untuk usernya kita pakai factory-nya, pakai manggil 10 data atau 5 deh, banyakkan 10. Nah, kalau udah kayak gini, kita jalanin dulu, kita masukin dulu datanya ke database. Matiin dulu, clear, artisan, kok migrate fresh, minus sip. Kita jalanin migrasi dan seedernya. Oke, bentar. Ini ada error ya. Database factories role factory. Oh iya. Ini karena kita manggil manggil factory ya di sini. Sedangkan factory-nya nggak ada. Jadi kita bikin ini aja. Kita bikin create aja. Nah, kayak gini. Kita bikin dua. Hilang dia.
Misalkan ini editor. Nah, ini. Alamak, editor. Nah, ini. Terus kita jalanin lagi si migration dan seedernya. Oke, udah berhasil ya. Sudah dijalankan migration dan seedernya. Ini mau bagi yang mau lihat seedersnya. Sebenarnya ini kurang efektif sih. Kita biasanya kan kemarin kita bikin aja sendiri. Misalkan role seeders gitu. Kita bikin seedersnya sendiri-sendiri. Karena ini biar cepet aja. Kita bikin kayak gini aja. Sebenarnya bisa. Cuman kita ngulang-ngulang kode jadinya. Nah, itu dia. Nah, kita cek di database-nya. Ini udah ada ya database-nya. Itu kecilan lagi. Oh, itu gedean. Nah, ini. Nah, ini dia bakal bikin si roles user, dan user. Ini tiga tabel yang kita bikin tadi ya. Nah, si tabel users dan role, nih sudah ada isinya. Dan roles itu udah ada isinya buat nanti dipilih. Nah, si role user itu masih kosong ya. Nah, ini. Nah, jadi untuk menjalankan si itu tadi, si fungsi yang udah kita bikin, yang di roles API tadi, yang ini, kita menggunakan si apa lagi nah dia kayak gini ya, installnya cuman itu doang, next next next. eh nah tampilan awal kayak gini ya. Jadi kita sesuaiin yang ininya yang tadi, si roots yang kita bikin. Kita tadi kan ini metodenya, kita tadi makainya metode post, jadi kita bikin post. Nah, terus untuk si URL-nya, nah teman-teman jalanin dulu ini ya servernya, PHP artisan serve. Nggak lama ya. Nah, ini teman-teman salin aja kalau mau ininya. Salin aja sih linknya ini servernya. Pasti terus slash karena dia API, tambahin API, terus diikuti dengan si route yang kita buat tadi. Kita buat users, terus di parameter ID dan roles. Users. Nah, untuk parameternya tadi kita isi. Nah, si parameternya ini kita sesuaiin. Dia kan mau ganti user. User yang mana nih kita mau ganti? Misalkan, eh, lama lagi. Nah, ini kita mau ganti si ID-nya yang satu nih, Johan Mates misalkan. Nah, kita mau jadiin dia sebagai admin. Nah, jadi kita dia kan ID-nya satu, kita masukin A1-nya, ID-nya itu sebagai parameter. Nah, terus ikuti roles yang kita bikin tadi. Nah, untuk apa, form penambahan data di Postman itu teman-teman nih lihat nih, di sini kan ada nih 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, untuk menambahkan data ini ada juga nih. Yang pilih yang body, kelihatan nggak? Kecil ya. Bang,
Kekecilan ya, gede-gede maksudnya. Eh, nah, ini kegedean lagi. Nah, ini ya, mungkin udah oke. Nah, jadi gini, teman-teman di Postman, buka ininya. Kita kan untuk menambahkan data itu kita pakai metode post, terus pilih di sininya post, metodenya, terus masukin URL-nya, yang ini. Nah, untuk inputan datanya, kalau dia untuk menambahkan data, teman-teman pilih yang form data ini, body form form data. Yang ini nggak ada di ini sih, aku masukin di slide. Mungkin nanti deh, nanti aku tambahin. Atau ya ini udah diingat lah. Nah, terus untuk menjalankan si ininya, kita masukin nama yang tadi dalam formnya ini kan ada key nih, key value. Key-nya tadi itu nama inputan yang udah kita bikin. Nah, nama inputnya itu roles. Ya, roles ya kita bikin namanya. Jadi nama key-nya itu kita bikin roles di sini. Value-nya itu isinya. Nah, si value-nya ini kita kan milih si mana dia? Si rolesnya ini. Kita kalau mau jadiin si yang ID satu tadi menjadi admin, kita pilih ID-nya satu. Kalau mau jadi editor, kita pilih dua editor. Nah, jadi gitu. Nah, misalkan kita mau jadiin dia admin, ya kita tambahin satu value-nya. Nah, kayak gini. CQ value. Nah, terus untuk menjalankannya, teman-teman bisa klik send, kirim aja. Atau di sini tekan enter, bisa juga. Nah, kita coba, jalan nggak? Nah, ini udah ya. Ini udah berhasil ditambahin. Ini kita gedein. Ini dikecilin, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Tutup. Nah, ini. Nah, jadi ini dia. Nah, ini yang kita ituin tadi ya, yang kita tambahin, kita return kan response ya. Kita balikin JSON, ada message, ada data user, dan terus ada statusnya. Nah, dia kalau dia berhasil, dia bakal gini tampilannya. Nah, role berhasil ditambahkan. Ini message yang kita bikin tadi. Terus data mana yang berhasil ditambahin? Nah, ini dia ID-nya satu, namanya ini. Ya, ini yang kita jadiin admin. Itu untuk menambahkan roles user. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat di ininya, di database, di role user, tadi kan kosong. Dia bakal ada satu kayak gini. Nah, user ID-nya satu. Dan role ID-nya satu juga. Nah, jadi itu udah menjadi contoh untuk relasi many to many tadi ya. Nah, jadi gitu. Itu untuk menambahkan data. Oke, sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan atau penjelasanku terlalu cepat ya? Terlalu cepat. Atau mau lihat kodenya lagi? Ini kodenya. Ini kode untuk roads. Kode udah tadi ya. Mungkin yang belum nggak ada sih. Udah. Ayo, cepat. Boleh langsung on mic atau diketik. Ntar ya. Kok lelet juga. Dia nggak ada. Ini ada Austin tadi dapat dari mana Bang? Ketinggalan soalnya. URL yang kita masukin di Postman ya. Ntar, jawab, jawab satu-satu ya. Oke, nah, URL-nya tadi di sini, Tin. Nah, ini kan kita jalanin si ininya servernya. Nah, kita jalanin servernya kan, artisan serve. Terus URL-nya itu kita ambil yang ini untuk awalnya. Pasti diawali dengan ini semuanya. Artisan serve, salin aja yang ini. Nah,
Setelah itu terus dilanjutin sama rute yang kita bikin. Nah, rutenya itu yang ini. Nah, yang kita bikin tadi user ID roles. Nah, itu dia rutenya. Jadi URL-nya itu dapat dari situ. Nah, ini terserah ya namanya. Ini kalau teman-teman mau bikin apa user atau orang boleh terserah aja. Roles atau apalah gitu. Yang tapi sesuai dengan kebutuhan. Ini kan ada user ya pakai user, ya roles ya pakai roles. Begitu. Nah, gimana? Udah oke nggak? Oke, sip. Nah, selanjutnya ada Taufik tuh nanyain video rekaman yang sebelumnya. Oh iya, gimana nih? Rekaman sebelumnya gimana, Pak? Itu gak? Ya, oke nggak? Atau ada di drive untuk rekaman yang rekam bukan aku yang ngurus ya. Jadi aku nggak terlalu tahu. Gimana nih Pak rekamannya? Austin, oke sip Austin. Nggak error kan ya? Udah oke, udah oke. Nggak ada yang mau nanya lagi nih. Nah, tuh dijawab tuh Mas Syahrul. Untuk video rekam sebelumnya nanti bakal diupload sama rekaman hari ini. Nah, tuh Taufik yang nanyain. Rekamannya nanti bakal diupload. Oke, lanjut. Oke sih. Gak ada yang lagi yang nanya ya. Ya, aku anggap semuanya sudah oke. Nice. Udah oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini yang tadi itu untuk menambahkan, yang kedua itu untuk menampilkan. Nah, menampilkan ini lebih simpel ya, lebih pendek. Eh Kayak gini ya nanti ya. Find or fail, user with roles, find or fail, ID. Langsung kita iniin aja, langsung kita praktekin aja. Kita buat row titik dua. Nah, untuk menampilkan itu kita gunain metode get ya, karena dia get mengambil, menampilkan. Kita bikin aja users. Kalau kita mau nampilin satu-satu, si usernya itu, usernya berdasarkan ID, kita tambahin lagi ID-nya parameternya, terus roles. Nah, ini sama ya, apa ya URL-nya. Nah, ini sama dengan yang di atas, cuman metodenya beda, jadi bakal beda hasilnya. Function ID Do- dollar ID. Ini kita nggak pakai request lagi ya, karena kita nggak bakal pakai inputan lagi. Nah, terus kita buat variable untuk mencari user, user with roles kayak yang tadi. Terus cari si ID-nya, find or fail dari ID. Nah, ini
Dia bakal si variable user ini dia berisi data user dengan roles ID yang bakal kita masukin. Nah, with roles ini karena dia sudah berelasi ya, bisa di kayak gini manggilnya. Yang kegunaan dari many to many tadi relasinya. Nah, oke. Terus eh kayak gitu aja ya. Kita return aja langsung return response JSON. JSON apa nih isinya message misalkan data atau message dulu deh. Kalau kalau use apa? Kalau misalkan R-nya banyak enter aja biar lebih rapi. Message datanya dollar dollar kayak gini. Nah, kayak gini ya. User roles. Dia cuman manggil si rolesnya aja. Nah, jadi kita ikutin aja. Nah, kayak gini. Dia bakal mengembalikan pesan, oke. Nah, terus datanya, data user, data role dari user. Oke, kita coba ya. Nah, ini karena si URL-nya sama kayak yang tadi. Jadi kita tinggal ganti ini aja, ganti si metodenya. Nah, ini kita nggak perlu pakai inputan lagi. Nah, kita bisa langsung send. Nah, dia akan tampil tuh message-nya oke. Nah, terus data si usernya ID 1, name admin. Nah, ini data roles-nya ya, data roles. User ID 1, role ID 1. Nah, jadi itu untuk menampilkan data roles user ya. Nah, jadi gini dia untuk menampilkan data roles user berdasarkan ID-nya. Nah, jadi itu untuk menampilkan data. Oke, boleh lihat dulu, boleh disalin dulu kodenya untuk menampilkan data. Itu mudah sih, tinggal nampilin doang. Selanjutnya untuk menghapus menghapus peran dari pengguna. Nah, hapus relasi peran dari pengguna kita menggunakan metode detach namanya. Detach. Nah, kayak gini tulisannya. Nah, nantinya kita bakal bikin kayak gini routes-nya. Routes method delete ya karena dia untuk menghapus data. Jadi kita pakai yang delete. Oke, oke. Mungkin kita langsung aja. Oh, atau oh ya kita bikin ini dulu deh. Contoh. Tuh.
Ini untuk menambahkan data role user. Terus ini rekam user. Terus yang ini menghapus role user. Nah, kita bikin route, terus diikuti method delete. Nah, kita bikin URL-nya, misalkan kita samain lagi id slash roles function. Nah, karena kita bakal pakai input, jadi tambahin request. Jangan lupa tambahin requestnya. Nah, gini. Nah, gini ya. Request ID. Terus kita cari lagi sih usernya. User find or fail. Find or fail. Terus dari ID. Nah, gini. Ini untuk mencari ID dari usernya. Biasanya kan kalau kita pakai PHP biasa itu kita kirim ID ya, sama juga. Terus role ID kita cari dari inputan. Input namanya roles. Nah, terus user ID. Ya, user ID. Oh, ini untuk menghapus datanya. Kita masukin si ini tadi si user yang udah kita cari, udah kita seleksi dengan ID. Kita masukin di sini. Lalu kita tambahin fungsi untuk menghapusnya, kita gunakan detail kayak ini tadi ya. Nah, terus ID yang mana mau kita hapus. Nah, ID-nya itu nantinya kita dapatkan dari si inputannya. Kita bikin role ID. Nah, ini. Nah, terus kita return response JSON. Hmm, message role berhasil dihapus. Hapus. Terus status 200 misalkan. Ya, ini data ini dulu deh. Data, terus data user. Ini jangan lupa titik koma. Nah, ini route untuk menghapus data. Boleh diiniin dulu. Bentar. User ID ini nggak pakai. Eh, untuk menghapus eh, roles dari user. Nah, jadi ini kalau kita coba di Postman, nah URL-nya sama tadi ya, cuman perbedaannya di metodenya. Kita masukin metode delete. Nah, terus di body, aduh nggak kelihatan deh. Kita kecilin lagi. Nah, ini. Nah, karena nama inputan tadi roles, jadi kita masukin roles lagi. Nah, terus value-nya. Bentar, ini delete ya? Oh ya, delete. Delete nggak perlu pakai inputan. Berarti delete lagi dong.
eh harusnya nggak pakai sih. Sini nggak ada. Oh, ada ya. Role ID. Oke, berarti kita harus pakai input. Jadi kita masukin inputnya roles, nama inputannya. Nah, terus ini ID dari si roles-nya itu, role usernya. Misalkan kita mau hapus ini delete ya. Oke, kita coba dulu deh. ID satu, user satu, rolesnya satu. Oke, kita coba. Call to undefined method. Oke, kita lihat ya, ini ada kesalahan kayaknya. Roles detect. Oke. Detect. Bener nggak? Detect sudah bener sih. Oh, mungkin ada ini. Udah nyoba juga. Oke. Ini udah bener ya. Kita coba lagi. Nih, tulis lagi return. Sudah oke sih, sudah oke nih. Method delete. Nah, atau kita lihat yang di database dulu. Kita mau hapus yang role yang mana? Ini ID role-nya satu ya. Di roles, di users. Jadi kita coba kita send. Oke, belum belum bisa ya. Oh, mungkin ininya belum kita close. Listen case clear. Baru kita jalanin lagi. Artisan serve atau linknya salah. Users ID roles. Udah oke sih. Users ID roles. Tapi dia error katanya. eh ini dia tampil message-nya. Ini ada nih. Call to undefined method. App model user detect. Katanya metode detect itu nggak ada di user. Nah, berarti ini dia bilang nggak ada. Berarti ada yang salah. Udah aku tes user roles detect. User, oh, pantas lah. Ini kurang ya. Roles. Alamak. Pantas lah dia bingung nyarinya mau 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 user apa role yang mana yang mau dihapus gitu. Nah, jadi ini ya harus lebih teliti lagi. Jangan lupa tambahin user si apa si data user yang mau diganti. Nah, terus diikuti dengan roles-nya. Roles yang mau dihapus dari inputan yang kita bikin. Kayak gitu deh ya. Boleh kita coba dulu. Sebetulnya error lagi. Nah, kita bakal ngapus role satu ya. Kita hapus. Kita send. Apakah bisa? Nah, ini berhasil ya. Message-nya. Oh, ini dia mungkin karena role JSON. Ini udah bener sih. Tampil. Oh ya, ini ya.
Kita send lagi. Yang tadi itu tampilannya ini ya, aneh. Ya gagal dong. Kan karena si usernya udah habis. Nah, yang ini tadi ya. Nah, ini message-nya dia berhasil dihapus statusnya 200. Nah, data yang kita role-nya udah kita hapus ada di sini. Nah, kenapa tadi pas kita coba lagi dia error? Ya karena datanya data yang apa? Role user yang punya data itu tuh udah nggak ada. Jadi dia bakal error karena udah kita hapus ya. Dia kan cuma ada satu. Kalau mau nyoba lagi kita tambah lagi datanya. Misalkan kita mau nambahin, kita bikin dua kali ya. Dua, satu. Oh ya, kita lihat dulu yang tadi bener nggak dia kehapus database-nya. Role user. Role user ini ada satu ya. Nah, dia kosong ya. Dia jadi kosong karena udah sudah kita hapus. Nah, jadi gitu. Kita bisa tambahin lagi. Misalkan user satu dia admin. Nah, berhasil ya. Terus user 2 editor. Editor tadi yang ID 2. Nah, berhasil. Nah, ini ID 2. Terus, itu aja sih. Terus mau kita hapus lagi. Ini kalau kita lihat di database-nya dia role usernya bakal ada dua ya. Nah, ada dua tuh yang kita masukin. Misalkan kita mau hapus em, yang ID 2 nih. Kita iniin aja. Yang dua, value-nya dua. Nah, berhasil dihapus. Nah, ya, ID 2 yang dihapus datanya, data role-nya. Kalau kita lihat di database, kita refresh, nah dia kehapus. Jeng jeng jeng. Jadi itu untuk menghapus data, menghapus role user. Nah, jadi itu eh mungkin lanjut dulu ya. Nah, bagi yang mau nyalin nih, udah. Tapi tadi udah lama juga sih ini kelihatan. Kita lanjut. eh, menghapus pasti ada oh oh apa mm, mengupdate-nya belum belum ketambah ternyata. Menampilkan menghapus. Oh iya emang nggak ada. Ada di sini. Ini buat menghapus ya, menghapus nih. Coba deh copy. Menghapus lagi. Kalau untuk mengupdate itu kita menggunakan dia yang namanya kalau yang ini kan apa tadi detect untuk menghapus yang menambah apa tadi menambah attach attach menambah detect menghapus. Kalau untuk mengupdate itu kita gunain singe namanya. Yang tadi gue lihat singe sama sih kayak gini caranya, tinggal copy aja deh. Sat. Terus tinggal ganti metodenya, metode lagi put. Kita kan mau update pakai put ya. Nah, terus si metode yang di tag ini ganti jadi change. Nah, gini. Jadi perbedaannya dikit ya. Yang diganti metode sama yang ini. Nah, bener ya. Bener ya. Berhasil diperbarui. Nah, ini untuk
put nanti nanti aku tambahin di itu di apa di PPT-nya di slide. Nah, jadi gini ya. Terus kita mau tes, kita tes dulu deh. Aku tahu gagal. Kita lihat yang satu, kita lihat datanya. Siapa dia yang tampil? Ada nggak? Nah, ini. Oke. Datanya ID satu, nah, dia admin. Yang punya admin ini user ID satu ya. User ID satu, role-nya satu. Jadi dia admin. Nah, kita mau ganti nih si user satu nih jadi dia dia kan admin. Kita mau ganti dia jadi editor. Jadi kita ganti dua ya. Nah, terus kita ganti aja sih ininya. Metodenya put. Terus ininya sama karena ID-nya satu juga sama dengan ini. User satu. Nah, terus untuk update bedanya dengan menambahkan itu tadi kan kita gunain form data. Form data yang update kita gunain yang di sampingnya ini x www form unlearn code. Nah, ini. Nah, kita sesuaiin lagi. Kita mau ganti ke berapa dia? Kita bikin nama 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 inputannya tadi roles ya. Nah, terus value-nya berapa? Kita mau ganti dua kan? Kita bikin aja dua. Nah, terus kita send, bisa nggak? Nah, berhasil diperbarui. Nah, ini udah ya. Nah, ini data yang kita perbarui. Nah, terus kalau kita mau lihat lagi, berubah nggak dia? Kita lihat. Nah, dia jadi dua. Namanya editor. Nah, jadi gitu. Itu untuk update. Untuk update data. Ini udah masuk CRUD ya. Jadi gimana nih? Apakah ada pertanyaan atau ada yang masih error, ada yang error? Mungkin ya kan atau sudah oke boleh dikasih jempolnya dulu guys. Jempolnya kalau sudah oke, oke, mantap. Nice. Berarti karena nggak ada pertanyaan atau yang mau bertanya boleh kalau nggak mau on mic, boleh di chatting aja chatting. Waktu kita masih lama ya ini ya lagi boleh di chat. Nah terus selanjutnya itu ada latihan ya ini latihan. Kenapa nih dibilang kenapa setiap pertemuan tuh ada latihan? Karena di kurikulumnya kita bikin kayak gitu ya. Biar gimana caranya agar peserta itu memahami pembelajarannya ya kita kasih latihan terus. Terkadang kan ada dari peserta tuh yang mereka tuh nggak pas diterangin tuh nggak langsung praktek gitu ya. Jadi ngeliatin doang. Jadi itulah gunanya sih ini si latihan biar semuanya itu ngerjain gitu. Biar paham sendiri. Nah, begitu. Sama kayak kemarin yang dikumpulin cuma eh, screenshotnya aja. Nah, ini soalnya nanti admin, editor, kontributor buat nama dan boleh nama teman, buat endpoint post, tambahkan peran berikut, admin ke pengguna, tambahkan kontributor ke daftar teman, nampilkan peran pengguna, menghapus peran pengguna, typo lagi. Nah, menambahkan data, nah pas nambahin data itu teman-teman gunain seeder lagi ya. Biar kita mengimplementasikan yang kita pelajari terus yang kita pelajari kemarin boleh teman-teman bikin seedersnya sendiri atau yang kayak tadi bikin langsung atau mau pakai factory juga boleh. Nah nanti SS-nya aja hasil di Postman seedersnya terus si rutenya gitu. Modelnya model nggak usah ya model sama si migration nggak perlu, cukup itunya aja daripada nanti ada yang bingung kan terus ragu buat nanya. Nah gue jelasin langsung.
Nah, jadi gitu. Ini udah kelar ya. Jadi, oh nggak ada pertanyaan ya. Berarti udah paham semua. Mantap lah kalau gitu. Udah oke, karena nggak ada yang bertanya, berarti udah oke ya. Anggap semuanya sudah paham. Nanti apa materi latihannya jangan lupa dikerjain. Waktunya sekarang tanggal 12, 13, 14, 15. Tanggal berapa ya? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Minggu deh. Hari Minggu. Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Sabtu deh, Sabtu jam 12 malam. Itu terakhir pengumpulan latihannya nanti. Ini bener gak ada yang bertanya ya? Oke, dia aku anggap semuanya sudah paham materi kali ini. Jadi kalau misalkan ada yang bingung, nanti chat aja, boleh chat si Bapak Suardi atau si Muhak Iqbal, Iqbal atau Bapak Suardi atau Bapak Muhakim, Iqbal Muhakim, boleh di chat aja atau saya sendiri. Ini ada yang nanya nih, macet lagi, abang, bang untuk libur akhir tahun bootcamp tetap ada, tetap apa libur? Oh, bootcamp ada nggak ya? Aku belum dapat info sih, kayaknya ada ya. Ada yang punya info nggak Pak? Bapak-bapak sekalian. Pas tahun baru, pas libur. Bootcamp masih jalan ya? Masih kan ya? Harusnya iya sih, masih sih. Nggak ngaruh dong. Kan ini, bootcamp kan di luar kampus. Ya. Untuk eh, tahun baru tetap berjalan ya bootcamp ya. Nah, tuh. Berarti jalan ya si apa tadi? Stay ini. Jadi tetap jalan ya si bootcampnya ini. Oke, karena udah habis ya materinya. Juga teman-teman semua nggak ada yang nanya. Ah, sebelum kita akhiri, untuk terakhir kalinya nih, apakah ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak, kasih jempolnya dulu, jempolnya. Jangan malu bertanya, guys. Malu bertanya sesat di jalan. Sesat di jalan, tabrak mobil. Mantap. Oke. Nah, sip, sebelum kita tutup. Bapak Muhakim, apakah ada tambahan? Bapak Iqbal Muhakim? Aman, pas. Oke. Nah, terus Bapak Suardi, apakah ada tambahan lagi? Mungkin untuk saat ini belum ada. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman nanti mungkin bisa ditanyakan aja di lewat chat ya. Nah, tuh boleh di grup, boleh pribadi yang malu-malu kucing atau malu-malu gajah, oh, gajah gede banget. Trompet tanda paham Bang. Siap, Rifki. Oke, mantap. Berarti udah nggak ada ya. Jadi aku anggap semuanya udah paham. Ini juga mungkin bisa kita akhiri. Nah, sebelum kita akhiri ya, kabarnya kita bersyukur. Semoga semoga ilmu yang materi yang aku bawakan ini bermanfaat bagi teman-teman semua, juga dipahami dengan baik. Dan jikalau aku ada kesalahan kata yang menyinggung teman-teman semua atau hal yang lainnya, aku mohon maaf. Sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes.